Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini Ahad Pon, kita berada pada hari yang mudah-mudahan pagi yang penuh berkah bagi kita semuanya. Dan pagi ini kita akan duduk kembali dalam majelis, mudah-mudahan bisa bersabar untuk thalabul ilmi di Ahad Pon 4 Jumadil Akhir 17 Januari 2021. Nah, tema menarik saat ini dan kami sengaja alihkan dari pembahasan yang sebenarnya kami ingin bahas, yaitu akidah, tetapi karena urgen ada yang ingin untuk menanyakan hal ini dan sebagian bahkan dari para ustadz juga bertanya-tanya tentang masalah ini kepada kami, sehingga kami menyusun buku panduan sholat ketika banjir. Dan ini mudah-mudahan jadi pembahasan yang manfaat, terutama kami sengaja memaparkan ini saudara-saudara kami yang mungkin ada di Kalimantan yang saat ini sedang mengalami musibah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran dan tetap giat untuk ibadah dan tetap kuatkan kesabaran. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan. Nah, pagi ini kita bahas fikih seputar ya sholat. Ini tentang sholatnya saja yang kita bahas, yaitu ketika banjir. Coba lihat ini berubah-berubah nih Mas. Coba. Gak diutak-atik coba. Layar ini nggak kelihatan, screenshot, screen. Sudah itu. Baik, pagi ini sambil nanti yang belum download, tapi kami sediakan juga ada di website rumaiso.com. Nanti bisa di download ya untuk PDF-nya. Saya pantau dulu yang di YouTube, mudah-mudahan bisa terlihat layarnya. Yang di YouTube nggak terlihat ini? Belum terlihat ya, kayaknya salah pencet di sini. Oh, belum salah kan? Tolong ditampakkan dulu. Yang di YouTube sudah. Ya, yang di YouTube nanti bisa dilihat juga, kami tampilkan di layar, yang termasuk juga yang di Zoom. Bagi yang ingin download filenya bisa langsung download di website rumaiso.com. Nah, sekarang kita masuk langsung ke pembahasan. Kami bagi dalam beberapa bab atau pembahasan subbab ya. Pembahasan yang pertama, dalam keadaan banjir tetap sholat. Kita itu selama kita hidup pokoknya sholat. Ini tidak bisa ditawar-tawar jemaah. Orang sakit ya sekalipun ya dia tetap sholat. Selama masih ada kesadaran dia tetap sholat. Di masa Rasulullah SAW perang ini, dalam keadaan perang saja orang-orang itu tetap menjalankan sholat. Walaupun dengan keadaan yang serba terbatas. Memang tidak sempurna. Tetapi ya kita punya strategi-strategi untuk melakukan sholat tersebut. Cara-cara melakukan sholat tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Nah, coba kita baca dulu ya kewajiban sholat. Ya, monggo. Dalam keadaan banjir tetap sholat. Kewajiban sholat tetap ada meskipun dalam kondisi banjir. Ayat ini tetap berlaku. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Baik. Terus lihat di sini dikatakan untuk jaga sholat. Sholat yang apa? 5 waktu. Dan juga sholat wusta. Apa yang dimaksud sholat wusta? Sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Ya, terus. Salat tetap wajib bagi muslim, balik,
berakal dalam keadaan suci, tahir, yaitu suci dari haid dan nifas. Ya, muslim balik berakal dalam keadaan suci, yaitu suci dari haid dan nifas, ini tetap wajib sholat. Ini namanya syarat wajib sholat. Kalau syarat ini ada, muslim punya syarat seperti ini, seorang muslim punya syarat seperti ini, maka dia wajib. Maka orang kafir tidak wajib sholat. Balik berarti anak-anak tidak wajib sholat. Berakal berarti orang gila yang hilang ingatan tidak wajib sholat. Dalam keadaan suci, maksudnya di sini bukan haid, bukan nifas. Berarti yang dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas tidak wajib sholat dan tidak ada qada. Nah, terus meninggalkan sholat amat berbahaya. Meninggalkan sholat amat berbahaya. Dalam hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan syirik dan kufur itu adalah meninggalkan sholat. Nah, pembedanya sholat dengan pembedanya itu pada sholat, yaitu sholat itu membedakan mana muslim mana kafir, mana muslim mana musyrik, itu pada sholat. Berarti kalau orang itu mengerjakan sholat, dialah muslim sejati. Kalau dia meninggalkan sholat, ya, dialah orang yang terjerumus dalam masalah berarti. Terus, namun Islam dibangun di atas kemudahan. Imam Syafi'i rahimahullah berkata dalam kitabnya "Idza daqal amru ittasa'a." Jika perkara itu sempit, maka jadilah lapang. Artinya, jika ada kesulitan, pasti ada kemudahan dalam Islam. Nah, jika ada kesulitan pasti ada kemudahan dalam Islam. Islam bawa kemudahan jamaah. Jadi kalau ada kesempitan, datanglah kemudahan. Kita sulit ya seperti ini ya, maka pasti ada kemudahan-kemudahan setelah itu. Terus dalam ayat disebutkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini lagi membicarakan dalil idza daqal amru ittasa'a. Tadi perkataan Imam Syafi'i ya. Al-Baqarah 185 dibaca. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Terus sholat saat banjir pun nantinya dilakukan sesuai kemampuan. Fattaqallaha mastata'tum. At-Taghabun ayat 16. Bertakwalah pada Allah semampu kalian. Nah, sekarang kita lihat materi berikutnya. Syarat sah sholat tetap harus dipenuhi. Dibaca. 1. Suci dari hadas. 2. Suci dari najis. 3. Menutup aurat. 4. Masuk waktu sholat. 5. Menghadap kiblat. Nah, lihat. Suci dari hadas. Berarti dari hadas kecil nanti dengan berwudu, juga dari hadas besar nanti dengan kita itu mandi ya. Dan hadas ini juga sekaligus kalau tidak ada air maka dengan tayamum. Kemudian yang kedua suci dari najis. Ya, suci dari najis. Yang ketiga itu menutup aurat. Lalu yang keempat masuk waktu sholat. Yang kelima itu menghadap kiblat. Ya. Dalam keadaan banjir pun tetap ya, kita itu sholat memperhatikan syarat-syarat ini. Ada air nggak? Air. Kita memperhatikan syarat-syarat ini, yaitu suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat, masuk waktu sholat, menghadap kiblat. Terus. Bagaimana jika sulit mencari air bersih saat banjir? Nah, ini kan tadi disyaratkan suci dari hadas, suci dari najis. Air ketika banjir itu dalam keadaan keruh. Ya, biasanya dalam keadaan seperti itu. Apakah air dalam keadaan keruh ini bisa dipakai? Kalau memang airnya itu kecampuran najis, jelas itu enggak ya. Tapi kita lihat perincian di sini. Ketika ingin bersuci dari hadas kecil atau berwudu, atau hadas besar yaitu mandi, maka dituntut menggunakan air. Selama ada air bersih dan jernih, itulah air yang digunakan. Misalnya air PDAM dan sumber air lain yang layak untuk dipakai bersuci. Nah, lihat ya, kalau ada air yang bersih, jadi misalnya air PDAM-nya masih ngalir gitu, nggak kena masalah, ya. Atau di situ ada sumber air yang lainnya, banjir tapi masih ada sumur yang berfungsi. Atau air hujan kan masih turun juga gitu misalnya. Maka air ini tetap dipakai.
Ya, air ini tetap dipakai untuk bersuci, entah untuk wudhu atau mandi kalau itu hadas besar. Terus. Lantas, sebenarnya bagaimana cara bersuci bagi korban banjir? Mengingat sebelum melaksanakan sholat tentu perlu bagi mereka untuk bersuci, baik dari hadas kecil yakni dengan wudhu dan dari hadas besar yakni dengan mandi besar. Nah, sekarang gimana dia bersuci korban banjir ini? Mengingat sebelum melaksanakan sholat harus bersuci, wudhu atau dengan hadas besar, ya, atau hadas besar itu dengan mandi besar ya. Nah, terkait hal ini, para korban banjir hendaknya tetap berupaya mencari air yang bersih dan jernih di sekelilingnya. Jika masih memungkinkan, misalnya dari keran yang berfungsi, bantuan air PDAM, dan sumber-sumber air lain yang layak untuk dibuat bersuci. Nah, jika masih memungkinkan, misalnya dari keran yang berfungsi, atau ada bantuan air PDAM, ya, dan sumber-sumber air yang lain yang layak untuk dibuat bersuci, nah itu digunakan. Ya. Dia cari air yang bersih dan jernih di sekelilingnya, itu lebih baik. Terus, meski begitu, tetap boleh bagi para korban banjir berwudu dengan air banjir yang keruh sebab terkena tanah dan debu. Hal ini boleh selama air yang digunakan untuk bersuci tidak ditemukan komponen najis atau komponen selain tanah dan debu mukhallid yang sampai mengubah warna, rasa, atau bau dari air. Sebab perubahan air karena faktor tercampur tanah atau debu tidak sampai mencegah kemutlakan nama air. Nah, sebab di sini nanti ya, airnya di sini jangan sampai kecampuran najis. Kalau najisnya jelas ya nggak boleh dipakai. Atau situ dominan dengan tanah yang merubah warna, rasa, atau bau. Nah, sebab perubahan air karena faktor ini, ya, kalau sebab perubahan air karena faktor campur tanah atau debu tidak sampai mencegah kemutlakan nama air. Nah, ini karena perubahannya sedikit. Kalau perubahannya sedikit saja tidak masalah. Jadi ada catatan ini ya, hal ini boleh selama air yang digunakan untuk bersuci tidak ditemukan komponen najis. Ingat, tidak ditemukan najis. Kalau ada najis berarti nggak boleh. Atau tidak ditemukan ya komponen yang dominan gitu. Kalau ada kecampuran sedikit nggak masalah. Selama itu tidak keluar dari kemutlakan nama air. Coba kita lihat perkataan dari Syekh Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal Al-Hadrami dalam kitabnya Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah fi fiqih as-sada as-safi'iyah. Wala yadurru taghayyurun bimuksin wa turabin wa tuhlubin wa ma fi maqarrihi wa marrihi. Perubahan air sebab diamnya air dalam waktu lama, sebab debu, lumut, dan sebab sesuatu yang menetap dalam tempat menetapnya air dan tempat berjalannya air merupakan hal yang tidak dipermasalahkan. Nah, perubahan air sebab di dalamnya itu perubahan air sebab ada beberapa faktor sini ya, diamnya, atau ada debu, atau ada lumut, dan sebab sesuatu yang menetap dalam tempat menetapnya air dan tempat berjalannya air merupakan hal yang tidak dipermasalahkan. Ini cuma diam saja air tadi, mungkin agak berubah rasanya sedikit gitu. Airnya tidak keluar dari kemutlakan. Atau ada debu, ya, itu tidak keluar dari kemutlakan. Kemudian ada lumut, nah itu tidak keluar dari kemutlakan sehingga tidak masalah, masih boleh dipakai. Ya, terus. Berbeda halnya jika seseorang yakin bahwa perubahan air banjir yang berada di sekitarnya lebih dominan karena faktor benda selain tanah yang mencampuri air atau mukhallid seperti sampah, najis, dan benda lainnya sehingga sampai mengubah terhadap bau, rasa, dan warna air, maka air tersebut sudah tidak dapat digunakan untuk bersuci. Nah, berbeda halnya jika seorang yakin bahwa perubahan air banjir ini lebih dominan karena faktor benda selain tanah. Ya, kalau tanah tadi ya seperti kata Bafadhal Al-Hadrami ya, itu masih tidak terlalu masalah gitu. Beda kalau di sini yang bercampur sini sampah atau ada najis dan benda lainnya. Nah, air tersebut sudah keluar dari kemutlakan sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Ya, terus. Berbeda jika seseorang masih ragu apakah air banjir yang ada di sekitarnya perubahannya karena murni tercampur tanah atau lebih dominan karena tercampur benda yang lain, maka dalam kondisi demikian air tetap berstatus suci dan menyucikan. Sebab
Hukum asal dari air adalah suci, dan kesucian tersebut tidak menjadi hilang hanya disebabkan suatu keraguan. Nah, berbeda jika seorang itu masih ragu, apakah air banjir yang ada di sekitarnya perubahannya karena murni tercampur tanah. Ini masih ragu ya. Atau lebih dominan karena tercampur benda yang lain. Maka dalam kondisi demikian, air tetap berstatus suci dan menyucikan. Karena cuma dalam keadaan ragu-ragu. Sebab hukum asal dari air adalah suci dan kesucian tersebut tidak menjadi hilang hanya disebabkan suatu keraguan. Dalam hadis disebutkan, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci, tidak ada yang dapat menajiskannya. Nah, air itu suci dan tidak ada yang dapat menajiskannya. Sekarang kita lihat hukum jamak ketika hujan dan sholat yang dijamak. Baca. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, di sini sebutkan Ibnu Abbas katakan, ini tepatnya Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah SAW al-zuhra wal asra jami'an wal maghriba wal isya'a jami'an fi ghairi khaufin wala safarin. Qala Malik ura dzalika kana fi matarin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat zuhur dan asar dengan cara jamak, sholat maghrib dan isya dengan cara jamak tanpa adanya rasa takut dan tidak dalam keadaan perjalanan. Imam Malik berkata, saya berpandangan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat tersebut dalam keadaan hujan. Nah, melaksanakan sholat tersebut dalam keadaan hujan. Jadi tadi yang dijamak maghrib, isya, terus ada zuhur dan asar. Ya, itu bukan karena dalam keadaan takut, bukan dalam keadaan perjalanan. Nah, Imam Malik itu katakan ini dalam keadaan hujan. Juga dalam hadis Ibnu Abbas, ia berkata, Jama' Rasulullah SAW bin Zuhri wal Asri wal Maghrib wal Isya'i bil Madinah fi ghairi khaufin wala matarin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak sholat duhur dan asar serta maghrib dan isya di Madinah bukan karena keadaan takut dan bukan pula karena hujan. Dalam riwayat Waqi, ia berkata, aku bertanya pada Ibnu Abbas, mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan seperti itu, yaitu menjamak sholat? Ibnu Abbas menjawab, beliau melakukan seperti itu agar tidak memberatkan umatnya. Dalam riwayat Muawiyah, ada yang berkata pada Ibnu Abbas, apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inginkan dengan melakukan seperti itu, yaitu menjamak sholat? Ibnu Abbas menjawab, beliau ingin tidak memberatkan umatnya. Nah, Hisam bin Urwah mengatakan, anna abahu Urwah wa Sa'id bin al-Musayyib wa Abu Bakrin ibn Abdurrahman bin al-Haris bin Hisham bin al-Mughirah al-Makhzumi kanu yajma'una bainal maghrib wal isya'i fil lailatil matira idza jama'u baina salataini wa la yunkiruna dzalik. Sesungguhnya ayahnya yaitu Urwah, Sa'id bin al-Musayyib dan Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-Harith bin Hisham bin al-Mughirah al-Makhzumi, ia biasa menjamak sholat maghrib dan isya pada malam yang hujan apabila imam menjamaknya. Mereka tidak mengingkari hal tersebut. Nah, mereka tidak mengingkari hal tersebut. Jadi sudah dikenal dari masa salaf tentang jamak sholat ketika hujan. Terus, jamak sholat ketika hujan dibolehkan menurut jumhur ulama yaitu Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali serta para ulama besar fuqaha yang 7. Sa'id bin al-Musayyib, Urwah bin Az-Zubair, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Kharijah bin Zaid bin Thabit, Ubaidullah bin Abdullah bin Mas'ud, Sulaiman bin Yasar, Abu Bakar bin Abdurrahman. Terus, sholat zuhur dan sholat asar serta sholat maghrib dan sholat isya boleh dijamak karena uzur mendapati hujan. Inilah pendapat dalam mazhab Syafi'i, salah satu pendapat dalam mazhab Hambali dan juga pendapat sebagian salaf. Jadi ini sekaligus ya, yang dijamak itu sholat zuhur, asar. Jadi ada sebagian pendapat yang katakan zuhur asar tidak. Yang tepat ini zuhur asar tetap masih boleh dijamak ketika hujan. Ya, nanti ada syarat hujannya tetap ya. Sholat maghrib dan isya boleh dijamak ketika dapati hujan. Ini juga jadi pendapat dalam mazhab Syafi'i ya. Terus, dalam mazhab Syafi'i, jika sholat zuhur dan asar boleh dijamak, sholat Jumat dan sholat asar juga berarti boleh dijamak. Nah, dalam mazhab Syafi'i ya, di sini disebutkan dalam Kifayatul Akhyar, sholat Jumat dan asar juga boleh dijamak sebagaimana sholat zuhur dan asar boleh dijamak. Terus, jamak sholat boleh juga dilakukan ketika jalan berlumpur. Ya, jamak sholat juga boleh dilakukan ketika jalan itu berlumpur. Ya, terus hujan yang bagaimana baru dibolehkan menjamak sholat. Sekarang kita lihat standar hujannya, karena orang jangan cuma sekadar jamak saja ya. Lihat hujannya dulu gitu. Kita lihat standar hujannya.
Dalam Kifayah Al-Akhyar disebutkan bahwa orang yang mukim dibolehkan untuk menjamak sholat pada waktu pertama dari sholat duhur dan asar atau maghrib dan isya dikarenakan hujan. Menurut pendapat yang benar, meski ada juga yang berpendapat bahwa menjamak karena hujan hanya berlaku untuk sholat maghrib dan isya karena kondisi ketika malam itu memang lebih merepotkan. Hukum ini disyaratkan jika sholat dikerjakan di suatu tempat yang seandainya orang itu berangkat ke sana akan kehujanan lalu pakaiannya menjadi basah kuyup. Demikian persyaratan menurut Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi. Ini dalam Kifayah Al-Akhyar disebutkan yang dijamak sholat zuhur asar dan maghrib isya ya. Tapi ada sebagian pendapat yang mengatakan maghrib isya saja. Tapi yang tepat zuhur asar boleh dijamak ketika hujan, maghrib isya boleh dijamak ketika hujan juga. Namun syarat hujannya gini. Jika sholat dikerjakan di suatu tempat yang seandainya orang itu berangkat ke sana akan kehujanan. Lalu pakaiannya ini basah kuyup sehingga pakaian yang basah kuyup ini tidak layak lagi digunakan untuk sholat gitu. Terus sedangkan Al-Qadhi Husain memberi syarat tambahan yaitu alas kaki juga menjadi basah sebagaimana pakaian. Al-Mutawalli juga menyebutkan hal yang serupa dalam kitab At-Tatimah. Ya. Syarat tambahannya juga alas kakinya ikut basah. Jadi hujannya seperti itu ya berarti hujan deras. Karena tadi pakainya basah kuyup gitu ya. Terus syarat jamak sholat ketika hujan. Di YouTube apa PDF-nya kok ini enggak ini. Ya. Syarat jamak sholat ketika hujan. Ya. Dalam mazhab Syafi'i menjamak sholat ketika hujan hanya boleh dilaksanakan di waktu sholat pertama yaitu jamak takdim serta harus memenuhi 2 syarat. Lihat, dalam mazhab Syafi'i menjamak sholat ketika hujan hanya boleh dilaksanakan di waktu sholat pertama, jamak takdim, serta harus memenuhi 2 syarat. Ya, dalam Al-Fiqh Al-Manhaji ala mazhab Syafi'i disebutkan tidak diperbolehkan menjamak sholat dalam keadaan hujan pada waktu kedua, yaitu jamak takhir, karena hujan terkadang akan reda di waktu kedua. Maka hal ini menyebabkan seseorang tidak melaksanakan sholat pada waktunya dengan tanpa uzur. Sholat jamak ketika hujan hanya dibolehkan dilakukan dengan 2 syarat. Nah, hanya boleh dilakukan dengan 2 syarat. Lihat ini baik-baik, 2 syarat ini. 1. Sholat dilaksanakan dengan berjamaah di masjid yang jaraknya jauh menurut standar umum atau urf yang sekiranya bakal merepotkan seseorang ketika berjalan menuju masjid. Sholat dilaksanakan dengan berjamaah di masjid yang jaraknya jauh. Nah, ini saya baru tahu syarat ini nih. Kalau dulu saya nggak pakai jarak ini nih. Namun di masjid yang jaraknya jauh. Jadi ini masjidnya sini, dia orangnya sana gitu. Terus menurut standar urf. Jadi sudah disebut jauh menurut urf. Umumnya orang bilang itu jauh. Terus 2. Hujan yang sekiranya bakal merepotkan seseorang ketika berjalan menuju masjid. Nah, repot kalau berjalan menuju masjid. Berarti kalau untuk masjid yang dekat-dekat, ya itu tidak berarti. Atau warganya cuma sekitar saja berarti tidak. Karena tidak memberatkan. Terus yang kedua. Hujan berlangsung di awal dari 2 sholat dan ketika salamnya sholat pertama. Jadi ketika mau mulai sholat, ya di awal dari 2 sholat ya berarti. Ketika mau mulai sholat jamaah ini, maghrib isya misalnya ya. Mau mulai hujannya deras turun. Dan itu sampai salamnya sholat pertama. Terus dia mau mulai sholat kedua itu masih hujan berarti kan. Nah saat tengah-tengah sholat kedua, misalnya sholat isyanya yang dia majukan itu, dia takdim kan tadi, semuanya harus takdim ini ya. Tidak boleh jamak takhir. Kalau jamak takhir tidak disebut ada uzur lagi gitu ya. Karena bisa jadi hujan berhenti. Tapi kalau ini jamak takdim, maka dia mau kerjakan sholat kedua, sudah kerjakan sholat kedua ini hujan kok tiba-tiba rintik-rintik gitu ya, sudah. Kalau tadi itu deras banget. Nah, itu nggak masalah. Terus sekarang kita lihat, nanti akan lebih jelas ada perkataan Imam Nawawi berikut ini. Bagaimana kalau menjamak sholat di rumah karena hujan? Nah, sekarang kalau menjamak sholat di rumah karena hujan. Saya bawakan perkataan Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin. Ia berkata berikut ini. Tsumma hadhihi rukhsah liman yusalli jama'atan fi masjid ya'tihi min bu'd wa yata'azza bil matar fi ityanihi fa amma man yusalli fi baitihi munfaridan aw fi jama'atin aw masya ila al masjid fi kun aw kana al masjid fi babi darihi aw shalla nisa fi buyutihin jama'atan aw hadara jami'ar rijal fil masjid aw hadara jami'ur rijal fil masjid wa sallu afradan fala yajuzul jam'a 'ala al asah. Keringanan
yaitu menjamak sholat karena hujan ini bagi orang yang sholat berjamaah di masjid yang datang dari jarak jauh dan merasa kesulitan karena terkena hujan pada saat berangkatnya. Adapun orang yang sholat di rumahnya sendirian atau dengan jamaah atau perjalanan menuju masjid dalam keadaan teduh, tidak terkena hujan, atau masjid berada di samping pintu rumahnya, atau para wanita sholat di rumah mereka dengan berjamaah, atau semua laki-laki hadir di masjid, tetapi mereka sholat sendirian, maka tidak diperbolehkan menjamak sholat dalam keadaan-keadaan di atas, menurut kaul as-soh, yaitu pendapat yang kuat. Nah lihat ya, keringanan menjamak sholat ketika hujan ini bagi yang jaraknya jauh, merasa kesulitan. Karena kan syariat itu dibangun kalau ada kesulitan ya. Adapun orang yang sholat di rumahnya sendirian, dia cuma sholat di rumahnya sendirian, dia nggak bisa jamak. Atau dengan jamaah, tapi di rumah kan. Atau perjalanan menuju masjid dalam keadaan teduh, tidak terkena hujan. Kalau saya di sini rumah, masjid samping, berarti saya tidak jamak. Atau masjid berada di samping pintu rumahnya, cuma lompat saja dapat pintu masjid. Atau ada wanita sholat di rumah mereka, tidak jamak juga, walaupun di situ berjamaah. Atau semua laki-laki hadir di masjid, tetapi mereka sholat sendirian, ya, munfarid dan masing-masing sendirian gitu. Maka kata Imam Nawawi tidak diperbolehkan menjamak sholat. Jadi tetap ada aturan. Jadi kasusnya kayak gimana dong? Kita datang ke masjid, rumah jauh atau daerahnya itu jauh-jauh. Kemudian datang masjid, pas mau mulai sholat maghrib, hujan deras. Nah ketika itu baru boleh menjamak sholat. Nah, sekarang bagaimana jika ada uzur sehingga menjamak sholat saat banjir? Jadi bisa jadi gini, banjirnya luar biasa besar ya. Qadarullah, banjirnya luar biasa. Orang sibuk untuk pindah-pindah macam-macam gitu, selamatkan diri. Sehingga konsekuensinya ada sholat yang mungkin dia undur gitu, dia jamak. Nah, bagaimana kondisi seperti ini? Boleh menjamak sholat ketika mukim, ketika menghadapi kesulitan mengerjakan sholat pada masing-masing waktu. Ini pendapat Imam Ahmad dan pendapat sebagian ulama hadis, termasuk juga Ibnu Taimiyah dan ulama belakangan seperti Syekh Ibnu Utsaimin. Nah lihat, ketika menghadapi kesulitan mengerjakan sholat pada masing-masing waktu, boleh menjamak. Nah dalil dalam masalah ini? Dalil dalam masalah ini juga disebutkan sebelumnya hadis dari Ibnu Abbas, ia berkata, Dalil dalam masalah ini sudah disebutkan sebelumnya hadis dari Ibnu Abbas. Tadi sudah kita sebut ya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak sholat duhur dan asar serta maghrib dan isya di Madinah, bukan karena keadaan takut dan bukan pula karena hujan. Alasan dari Ibnu Abbas adalah beliau melakukan seperti itu agar tidak memberatkan umatnya. Agar tidak memberatkan umatnya, alasannya itu. Jadi kalau misalnya keadaan tadi banjir, akhirnya sholatnya itu dijamak, ya, maka dibolehkan kalau memang dalam keadaan sulit mengerjakan sholat pada masing-masing waktu. Gimana kalau sholat di atas lumpur? Apakah tetap sah? Nah, sekarang ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, Ja'at sahabatun famatarat hatta salas saqfu wa kana min jaridin naqli fa uqimatis sholatu fa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma'i wat tin hatta ra'aitu atharatin fi jabhatihi. Tatkala awan muncul, turunlah hujan hingga membasahi genteng atau atap. Genteng tersebut terbuat dari pelepah kurma, kemudian sholat ditegakkan. Lalu saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud di atas air dan lumpur, sehingga saya melihat bekas lumpur di dahinya. Jadi Nabi SAW itu kan gentengnya itu dari pelepah kurma, kan ya gak sempurna untuk air bisa tidak jatuh gitu ya. Ada air yang jatuh di dalam gitu. Maka ada tanah ketika itu ya kan bercampur jadinya lumpur. Nabi sholat di atas itu. Bekas lumpurnya itu di dahinya. Dan ini jadi khilaf di antara para ulama, bolehkah ada sesuatu yang menghalangi ya saat sujud yang nempel di situ. Kalau dalam mazhab Syafi'i tetap mereka mentakwil hadis ini. Mereka katakan bahwasanya lumpur ini tidak sempurna menutupi dahi gitu. Jadi cuma sebagian saja. Tapi yang lainnya menyatakan bahwasanya ini jadi dalil kalau ada yang menghalangi saat sujud, ya saat sujud, artinya dahinya itu terhalangi sesuatu, itu tidak masalah. Ya di sini ada yang nempel, jadi ketika nempel ke tanah itu ada yang halangi, termasuk juga misalnya saya pakai patches ini ada yang halangi gini, ya ini juga tidak masalah.
atau mungkin wanita itu ada yang nutupi ya di dahinya gitu, tidak masalah. Karena alasannya dengan hadis ini Nabi SAW tertutupi dahinya itu dengan lumpur ketika beliau itu sujud. Tapi kita dapat pelajaran penting dari hadis ini. Maka dari hadis ini terlihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid meskipun harus bersujud di atas lumpur dan air. Nah, Nabi masih tetap sholat berjamaah di masjid meskipun bersujud di atas lumpur dan air. Namun ini bukan air yang tergenang dia sujud di situ ya, menyelam itu bukan. Namun ini di atas lumpur saja. Lumpur itu bukan air tergenang. Jadi nggak disuruh menyelam dalam air ketika sujud. Jangan susah-susahkan diri gitu. Nah, ini pembahasan berikutnya lagi. Ini ditanyakan juga ini. Kalau banjir kayak gini, sholat berjamaah saat banjir, menjangkau masjid itu amat sulit. Gimana? Sholat tetap ditunaikan atau tidak gitu? Kalau pergi ke masjid tetap pergi ke sana ataukah tidak? Kita lihat dulu apa perkataan Imam Syafi'i tentang sholat berjamaah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, adapun sholat jamaah, aku tidaklah memberi keringanan bagi seseorang pun untuk meninggalkan kecuali bila ada uzur. Nah, aku tidaklah memberikan keringanan bagi seorang pun untuk meninggalkannya kecuali ada uzur. Terus. Hujan itu termasuk uzur meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Tapi tadi hujan syaratnya tadi ya membuat kesulitan, membuat pakaian basah kuyup gitu. Terus. Imam Nawawi rahimahullah dalam Sahih Muslim membawakan judul bab sholat di rumah ketika hujan. Lalu dibawakanlah beberapa hadis, di antaranya An-Nafi anna Ibnu Umar az-zana bis-salati fi lailatin zati bardin wa rihin faqala ala sallu fi rihal summa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murul muazzina idza kanat lailatun baridatun zatu matarin yaqul ala sallu fi rihal. Nafi berkata bahwa Ibnu Umar pernah berazan ketika sholat di waktu malam yang dingin dan berangin. Kemudian beliau mengatakan, ala sallu fi rihal, ya. Hendaklah kalian sholat di rumah kalian. Kemudian beliau mengatakan, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan muadzin ketika keadaan malam itu dingin dan berhujan untuk mengucapkan ala sallu fi rihal. Nah, ini jadi isyarat kalau azan saat hujan ya, terutama hujan deras tadi yang kita bahas, bisa ditambahkan nanti. Ini kalau menurut Imam Nawawi di penjelasan beliau yang lainnya bisa ditaruh di tengah. Ya, bisa di akhir, tapi cenderung Imam Nawawi pada akhir gitu. Jadi tetap kita kumandangkan azan seperti biasa, baru pada akhirnya kita sebut ala sallu fir rihal atau sallu fi buyutikum. Dan di masa pandemi Covid di daerah yang memang sulit untuk ke masjid, lafaz ini bisa ditambahkan sallu fi buyutikum. Nah, kita ingin ambil pelajaran tentang masalah sholat berjamaah di masjid saat hujan tadi. Coba lihat penjelasan Imam Nawawi berikut ini. Dalam bab tersebut, Imam Nawawi rahimahullah berkata, dari hadis di atas terdapat dalil tentang keringanan untuk tidak melakukan sholat berjamaah ketika turun hujan, dan ini termasuk uzur atau halangan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Sholat berjamaah, sebagaimana yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah, adalah sholat yang muakkad, betul-betul ditekankan apabila tidak ada uzur. Ya, ini kalau menurut Syafi'iyah tidak sampai wajib ya sholat berjamaah ya, sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad, walaupun ini ada khilaf kuat pendapat yang berbeda di antara para ulama. Terus, tidak mengikuti sholat berjamaah dalam kondisi seperti ini adalah suatu hal yang disyariatkan atau diperbolehkan bagi orang yang susah dan sulit melakukannya. Tidak mengikuti sholat berjamaah dalam kondisi seperti ini, ingat ya. Tidak mengikuti sholat berjamaah dalam kondisi seperti ini adalah suatu hal yang disyariatkan atau diperbolehkan bagi orang yang susah dan sulit melakukannya. Hal ini berdasarkan riwayat lainnya, siapa yang mau silahkan mengerjakan sholat di tempat kediamannya masing-masing. Nah, ini berarti isyarat kalau tidak wajib sholat berjamaah ketika kondisi sulit. Jadi lihat kalimat Imam Nawawi tadi ya, tidak mengikuti sholat berjamaah dalam kondisi seperti ini adalah suatu hal yang diperbolehkan. Karena hujannya deras, tidak hadir sholat berjamaah itu boleh. Jadi tidak mempersulit diri juga. Ini bagi orang yang susah dan sulit melakukannya. Tadi kan orang yang susah yang tadi rumahnya jauh, masa suruh berjamaah di masjid dipaksa gitu? Enggak. Dan sulit melakukannya gitu. Karena ada keadaan sulit maka idza daqal amru ittasa. Tadi kata Imam Syafi'i ya. Jika perkara itu sempit maka datang kemudahan. Terus kalau dari penjelasan Imam Nawawi di atas,
Kalau dari penjelasan Imam Nawawi di atas, berarti sholat dalam keadaan banjir atau air tergenang termasuk uzur tidak sholat berjamaah ke masjid karena termasuk kondisi sulit untuk berangkat. Nah, kondisi sulit untuk berangkat itu, dia lewati genangan air 1 meter. Ya, kemudian dia lewati itu berapa meter lagi dia jalan, 100 meter mungkin dia jalan. Dia lewati itu. Maka ada uzur ketika itu untuk tidak berjamaah di masjid. Ustaz, di masjid itu aman-aman saja, airnya nggak tergenang. Iya, tapi perjalanannya. Ustaz, kita pokoknya mau berjamaah. Ya terserah ente mau bagaimana. Tapi syariat ada kemudahan. Kita nggak mempersulit diri gitu. Nah sekarang gimana kalau sholat ini banjir misalnya tergenang ya. Dalam rumah ini nggak ada tempat lagi, nggak ada lantai 2 juga. Dia coba 1 lantai. Akhirnya sholat sambil duduk saat sholat wajib ketika banjir. Dia ambil kursi, dia sholat sambil duduk. Ya, banyak bersucinya sudah. Sekarang sholatnya sambil duduk bagaimana? Kita lihat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika Imran bin Al-Husain. Ya, ketika Imran bin Al-Husain ini dikatakan oleh Nabi SAW, "Sholli qa'iman fa ilam tastati fa qa'idan fa ilam tastati fa ala jambin." Sholatlah dalam keadaan berdiri, jika tidak mampu, kerjakanlah dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu lagi, kerjakanlah dengan tidur menyamping. Nah, berdiri dulu. Kalau tidak mampu, duduk. Kalau tidak mampu, tidur menyamping. Coba lihat perkataan Imam Nawawi dalam Al-Majmu'. Imam Nawawi rahimahullah berkata, para ulama sepakat bahwa siapa saja yang tidak mampu sholat sambil berdiri untuk sholat wajib, maka ia boleh sholat sambil duduk. Sholatnya dalam keadaan itu tidak perlu diulangi atau i'adah. Menurut ulama Syafi'iyah, bahwa pahala orang yang sholat sambil duduk karena tidak mampu tidaklah berkurang dari keadaan ia berdiri karena ia termasuk orang yang punya uzur. Jadi dia duduk gini karena keadaan mau berdiri sulit gitu kayak itu. Sulit ya, dia mau sujud bagaimana gitu ya, sudah dia duduk. Nanti posisinya berdiri dia ganti duduk gini, rukuknya lebih menunduk, sujudnya lebih menunduk lagi. Karena mau sujud air tergenang gitu. Ya. Terus jika dalam keadaan banjir atau air tergenang, orang yang ingin sholat hanya mampu duduk karena keadaan air tergenang, sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Sekarang ini pembahasan terakhir ini, sholat di atas kasur saat banjir. Jadi yang ada tempat semua tergenang ini ya. Ya nggak ada tempat sholat sofa, nggak mungkin. Kiblat nggak bisa. Dia masih bisa sholat tapi di ranjangnya, di kasur gitu. Kasur kan itu ya kalau model spring bed mungkin masih nggak terlalu. Kalau yang biasa kan naik turun itunya. Kita mau turun dia empuk, kita agak turun lagi, ya mau duduk gitu lagi, mau bangkit kayak gitu ya. Tapi masih bisa sholat di situ. Coba kita renungkan dulu hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhubin, ala al-jabha wa asyara bi yadi ala anfi wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamaini." Aku diperintahkan bersujud dengan 7 bagian anggota badan, yaitu 1, dahi, termasuk juga hidung, beliau mengisyaratkan dengan tangannya. Ya. 2 atau sampai 3, telapak tangan kanan dan kiri. Telapak tangan kanan dan kiri ya, dahi, telapak tangan kanan dan kiri, terus 4, 5, lutut kanan dan kiri. Ya. Dan lutut kanan dan kiri, ya terus 6, 7. Dan 6, 7, ujung kaki kanan dan kiri. Ujung kaki kanan dan kiri terus. Syarat yang ada dalam sujud ini diterangkan dalam kitab Fathul Mu'in. Wah, dalam kitab Fathul Mu'in. Nah, ini dipakai di kalangan pondok pesantren tradisional nih. Rukun yang ke-7. Rukun yang ke-7 adalah sujud 2 kali setiap rakaat pada benda yang tidak tergolong di bawah olehnya, meskipun benda tersebut bergerak dikarenakan gerakannya. Nah, lihat gini. Jadi, sujud itu kalau kita lakukan, ada benda yang kita nanti bawa gitu. Jadi saya bergerak nanti akan naikkan benda itu lagi, maka itu tidak bisa digunakan untuk sujud. Di mazhab Syafi'i. Jadi gini. Saya pakai kutroh Arab itu kan ada kutroh gini ya. Kutroh ini ketika saya sujud, kutroh ini saya turunkan begini, tutup sehingga saya sujud di atas kutroh tadi. Tahu kutroh ya, ada selendang orang Arab yang laki-laki biasa pakai ini ya. Nah, ini tutup sini. Nah, ketika sujud saya tutup. Tek. Gini, saya bangkit lagi. Ini suatu benda yang saya bawa naik turun gitu. Bergerak naik turun dengan dia. Nah, ini tidak boleh digunakan untuk sujud. Coba kita lihat keterangan berikutnya.
seperti sujud di ranjang atau kasur yang ikut bergerak seiring dengan bergeraknya orang yang sholat. Sebab ranjang bukan termasuk kategori benda yang dibawa oleh orang yang sholat, maka sujud pada ranjang tersebut tidak masalah. Nah, kalau pada kasur tidak kita bawa. Saya turun sujud, saya bangkit ke atas, kasur ya tetap di situ, nggak ikut naik gitu. Beda dengan kutroh tadi. Saya turun, saya sujud dengan kutroh, ya, kemudian saya naik ke atas saya dengan itu juga. Nah, ini nggak dibolehkan. Namun kalau kasur tetap di situ. Ya, jadi dibedakan dua benda tadi ya. Saat sujud mana yang ngikut, mana yang tidak gitu. Terus. Sebagaimana halnya, tidaklah masalah sujud pada benda yang dibawa oleh orang yang sholat, tetapi tidak ikut bergerak seiring dengan gerakannya orang yang sholat. Seperti sujud pada ujung selendang yang sangat panjang. Nah, jadi misalnya ada selendang yang panjang, tapi ini kasus yang berikutnya lagi ya. Tidak masalah juga sujud pada benda yang dibawa oleh orang yang sholat, tetapi tidak ikut bergerak. Dia pakai selendang itu panjang sampai ke bawah, tetapi ketika bergerak naik, selendang itu masih tetap di situ, maka tidak masalah berarti. Ada sebagian di sini, ada sebagian panjang sampai di bawah tadi. Nah, keadaan kita kan bahas kalau sholat di kasur atau ranjang gimana? Nah, itu kan nggak ikut ke bawah ke atas, maka tidak masalah sholat di situ. Jadi dari pendapat di atas. Dari pendapat di atas, sholat di atas ranjang atau kasur saat banjir tetaplah sah. Tetap sah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya seperti itu. Ya, kami cukupkan. Ini kalau ada yang bertanya di medsos ini belum, di YouTube belum, di Instagram belum. Sebentar. Kalau ada yang telepon langsung bisa ya. Saya terima telepon kalau ada di 0812 281 85131. Bentar saya lihat di Facebook dulu. Di WA ada? Ada yang masuk? Ada, Ustaz. Sebentar. Di ini belum. Baik. Di WA dulu silakan. Bismillah Ustadz, izin bertanya. Percikan air kencing yang sedikit itu apakah dimaafkan, dan bagaimana jika ada bekas percikan air kencing di tempat kita sholat tapi sudah kering? Apakah tempatnya masih suci? Coba diulang. Percikan air kencing yang sedikit itu apakah dimaafkan, dan bagaimana jika ada bekas percikan air kencing di tempat kita sholat tapi sudah kering? Kalau sudah kering ya sudah. Sudah kering itu sudah. Tetapi gini, ada aturan lagi najis dalam istilah Syafi'iyah itu ada najis yang kering sendiri ya. Amannya kalau najis yang kering sendiri itu nanti dibersihkan dengan hukum najis hukmiyah, yaitu ambil air ini kering, dia kering sendiri ya, kita nggak apa-apain, dia kering sendiri, maka ambil air digenangi di atas itu, misalnya itu lantai, digenangi di atas lantai, nah untuk menghilangkan keraguan-keraguan. Baik, ada telepon langsung? Belum? Ada lagi? Ya. Ustadz, si A pernah meminjam uang kepada si B untuk membeli semen 10 sak. Coba pending dulu, cari yang tentang sholat, yang kaitannya dengan banjir coba. Belum ada, Ustaz. Belum, baik. Silakan yang di Zoom dulu, silakan. Kalau bisa bersesuaian dengan materi dulu yang penting ya. Silakan Bapak atau Ibu. Pak Ridwan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bertanya, kalau misalnya mau mengkode sholat, itu harus di waktu sholatnya, Ustaz. Ini misalnya waktu zuhur itu tidak sempat sholat, terus tiba-tiba ternyata sudah haid. Nah, untuk mengganti sholat zuhur itu apa boleh di waktu lain atau harus di waktu zuhur? Nah, sepaham saya sampai saat ini saya masih berpendapat pokoknya saat dia suci dia qadha sholat itu langsung. Oh. Gitu. Jadi misalnya sucinya pas waktu maghrib, ya sudah sholat zuhur tadi belum ya, dia qadha pada waktu itu. Oh, nah Ustaz. Tapi nanti saya coba, saya masih pegang pendapat ini dari dulu, saya belum berubah ini. Coba saya nanti lebih teliti lagi di kitab-kitab fikih lagi. Tekstual hadis tuntut seperti itu. Ya, jika seseorang ini pakai dalil, jika seorang tidur dia itu terlupa, ya fakafaratuha, kafarotnya adalah dia sholat ketika dia itu ingat.
Sholat ketika ingat. Ingatnya kapan gitu kan. Jadi misalnya subuh. Sholat subuh kelupaan ya. Ternyata dia bangunnya pas waktu zuhur. Ya sudah dia kerjakan qada sholat pada waktu zuhur tadi gitu. Gitu misalnya. Oh iya. Yang kedua Ustaz. Iya. Ada pertanyaan dari teman. Dia ini ada yang kan kalau cicilan itu riba ya Ustaz. Cicilan itu riba ya. Minta tolong sama beliau untuk melunaskan cicilannya karena sudah tidak sanggup lagi Ustaz. Nah baiknya langsung bayar ke tempat berhutang itu, ke lembaga riba itu, atau ngasih uangnya ke yang berhutang Ustaz? Mungkin kasih ke lembaga riba tadi untuk lunasi, tapi masalahnya bukan di sini berhentinya ya. Konsekuen nggak orang tadi untuk lunasi utang itu lagi gitu? Kan cuma berpindah tempat saja, ya kan? Yang di utang riba itu lunas. Kalian kan pinjam ke temannya ya kan? Ya. Gitu ya. Nah, kira-kira dia komitmen nggak? Jangan-jangan yang di riba dia tepat waktu, dia bisa kembalikan, ya karena dipaksa untuk bayar lebih gitu kan. Tapi ketika pindah ke teman karena temannya sudah enakan banget, dia baik banget, saya bayar tunda-tunda nggak apa-apa deh, gitu. Jadi dia tidak terlalu seperti saat pinjam ke bank misalnya. Itu dulu yang ditanyakan. Waktu pembayarannya ya Ustaz ya? Iya, waktu pembayarannya dia komitmen nggak, tepat waktu, tepati janji, ya itu. Tapi sepertinya teman saya ridho Ustaz walaupun tidak diganti itu kan. Ya sudah, terserah dia gitu. Namun ada yang nggak apa-apa Ustaz, bayar apa-apa. langsung ke lembaganya, tidak. Iya, untuk nolong orangnya. Dosa riba Ustaz. Dia bantu agar temannya selamat dari dosa tadi. Berarti bayar langsung ke lembaga tersebut tidak dapat dosa riba. Kalau tanya bayarnya ke teman, nanti teman belum tentu kasih juga ke lembaga tadi gitu. Kecuali mungkin bareng-bareng. Gitu ya. Itu nggak bisa Ustaz ya? Iya. Baik, cukup. Iya. Cukup. Ya. Jazakallah. Baik, berikutnya lagi. Wa'alaikum. Baik, silakan Sudarmi. Bapak atau Ibu Sudarmi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ngomong lebih dekat lagi Pak, biar jelas? Halo. Ya, silakan. Halo. Iya, silakan. Bagaimana kalau saya? Halo. Iya, silakan. Bagaimana kalau saya itu mau safar, kemudian berangkatnya itu mau setelah zuhur. Dimatiin dulu sih. Ya, terus setelah perkiraan mau sampainya di tempat tujuan itu asar, tapi ternyata qadarullah sampai di sana karena macet itu maghrib. Bagaimana sholat asarnya itu Sat? Itu macetnya, kita naik bis umum, kendaraan umum. Sebentar, ini safar apa bukan? Safar keluar kota. Safar. Iya, ya perkiraan ya enggak dalam kota, cuma perkiraan itu sampainya di sana itu asar, kan agak dekat dalam kota. Nah, tapi qadarullah ternyata di jalan itu macet. Harusnya tadi sholat asar tetap di waktunya, berarti kerjakan gini. Ini jujur saja Pak, ini safar apa bukan? Berapa kilo? Ya kira-kira 1 kilo. Enggak, perjalanannya itu bukan macetnya. Perjalanan Bapak dari rumah ke tempat tujuan berapa kilo? Halo? Kira-kira 5 kilo. 5 kilo saja? Halo? 5 kilo saja? Ya. 5 kilo? Berarti bukan safar? Safar standarnya 85 kilo, jumhur ulama. Itu bukan safar Pak. 5 kilo kalau saya itu cuma satu kecamatan saja kalau saya itu. Halo? Iya, tapi ternyata di jalan itu. Iya, saya lagi kan tadi Ya, halo. Penjelasan panjenengan itu kan
bilang tadi safar, ternyata bukan safar. Makanya saya akan jawab akan berbeda, Pak. Saya tanya dulu, klarifikasi. Jadi tolong pahami. Sudah? Halo? Ya. Jadi Bapak itu bukan safar. Ya, Bapak itu bukan safar. Maka seharusnya kalau seandainya ini safar ya, seandainya itu safar, itu Bapak bisa majukan tadi waktu asar sini ke waktu zuhur tadi. Itu kalau tahu nanti macet gitu. Namun keadaan selanjutnya yang kedua ini ternyata ini bukan safar. Maka seharusnya sholat asar kerjakan pada waktunya saat macet tadi. Karena saya mau suruh kalau naik kendaraan umum itu gimana? Sebentar, saya terangkan dulu. Tidak dipotong dulu, Pak. Saya terangkan sampai selesai. Nanti nggak tuntas-tuntas ini. Kalau Bapak itu mau jamak dengan zuhur kan sudah terlanjur, sudah masuk waktu asar ini ya. Kalau mau undur ke maghrib nggak boleh. Ijma ulama asar tidak bisa dijamak dengan maghrib. Ijma itu kesepakatan. Ya, sehingga konsekuensinya cuma lakukan sholat asar pada waktunya. Keadaannya bagaimana? Ya keadaannya dipsis tadi, kalau bisa berwudu, kalau tidak bisa ya sholat di situ. Ya, keadaan apapun. Ada dua masalah lagi, ada dua pendapat dalam hal ini lagi tentang masalah ini. Kan sudah lakukan sholat ini, saya nggak sempurna ini. Saya misalnya tidak bisa berdiri, tidak bisa berwudu dengan sempurna, misalnya tayamum. Nah kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada sholat li hormatil wakti, yaitu sholat karena menghormati waktu. Maka nanti sholatnya diulangi lagi ketika maghrib. Tetapi pendapat yang paling kuat tidak perlu diulang lagi kalau memang sudah lakukan tepat waktu tadi dalam keadaan uzur sholatnya seperti itu. Cukup. Mau satu lagi boleh ya? Iya. Bagaimana kalau ada seorang bapak sama ibu itu bercerai? Terus? Kemudian anaknya kan ikut ibunya. Anak ikut Dan ibu terus? Itu, ya anak ikut ibunya sampai dia besar dan bapaknya ini tidak menafkahi. Bapaknya tidak menafkahi ya? Waktu besar ibunya meninggal, akhirnya anaknya ini mencari bapaknya dan ketemu. Kemudian tapi supaya anaknya itu ingin berbakti kepada bapaknya. Tapi ternyata bapaknya ini kalau dikasih uang itu mintanya lebih. Misalkan dikasih 200, mintanya 300. Iya. Padahal anak ini juga punya keluarga gitu. Iya. Nah ini bagaimana kalau saya tidak dikasih gitu bapaknya, agar ya dikasih ya cuma 200 saja gitu loh. Tidak bisa minta lebih. Ya. Nah, kalau Cukup, saya sudah paham. 300 mintanya. Iya, cukup. Pun. Ya, ini pasti tepat. Iya. Sampun kan? Apa? Itu maksud pertanyaannya. Ya. Taib. Anak tetap nurut pada orang tua selama tidak memudaratkannya. Anak tetap nurut pada orang tua selama tidak memudaratkannya, kecuali kalau memudaratkan anak tadi. Keluarganya itu Gimana? Halo? Iya, gimana? Ya. Kalau anaknya ini pun juga kemudian untuk mencukupinya itu masih kurang. Ya, tadi anak tetap nurut pada orang tua selama tidak memudaratkannya. Kalau memudaratkan anak ini akhirnya dengan istri sendiri jadi lalai, keluarga sendiri jadi kurang, ya berarti tidak dipenuhi semua permintaan orang tua. Oh iya ya. Baik. Cukup ya? Jazakallahu khairan. Ya, Gum. Ya. Ya, silakan yang satu lagi dari Resen di Zoom. Silakan Ibu Ina Kusuma Dewi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz ingin menanyakan yang tadi itu, Ustadz, yang sebagaimana halnya tidaklah masalah sujud pada benda yang dibawa oleh orang yang sholat.
tetapi tidak ikut bergerak seiring dengan gerakannya orang sholat. Iya. Berarti kalau untuk seorang akhwat dia itu sholat, kan kalau semisalnya memakai mukena itu kan setidaknya kadang-kadang kan di atas alis Ustadz. Berarti harus diangkat ini dong Ustadz. Sebenarnya iya. Sebenarnya saya kurang setuju dengan pendapat ini juga segitu. Tapi tadi saya ingin pahamkan kalau sholat di atas kasur, saya ingin tunjukkan perkataan ulama Syafi'i saja tadi. Itu saja sah gitu. Nah, tentang masalah kalau mukena terus ada yang halangi di mukena tadi, ya. Jadi ibu misalnya mukenanya turun sampai di alis ini ya. Nah, kalau saya sendiri memilih pendapat masih boleh, dan ini pendapat mayoritas ulama ini dibandingkan pendapat yang tadi gitu. Gitu. Tadi semisal darurat kan seorang wanita kan tetap bisa memakai niqab kan Ustadz pada saat sholat kan. Tapi iya. itu kadang-kadang masih diperdebatkan juga. Ada rincian jadi dua, Bu. Kalau di tempat tertutup dia bisa buka, kalau di tempat terbuka dia tutup saja karena ada laki-laki lain. Terus ini Ustadz Afwan, kalau tentang masalah darurat bepergian terusnya macet atau misalnya apa kita nggak bisa sholat dengan kondisi turun, itu di mobil itu tetap nggak bisa ya Ustadz ya, karena sholat di mobil itu hanya sunnah aja ya. Kalau wajibnya gimana Ustadz supaya tidak tertinggal? Nah, ini perjalanannya ibu kemana dulu ini, jadi lihat dulu kondisi safar bukan, nah nanti lihat ini mukim atau bukan, saya rinci dulu, saya tergantung masalah ibu apa gitu. Misalnya ke Depok bagi ibu safar nggak, berapa kilo? Kayaknya nggak nyampe 85 kilo. Nggak nyampe, berarti tidak safar kan. Baiknya lakukan sholat di masing-masing waktu ya. Terus ketika ibu perjalanan, ini sholat apa ini? Semisal sholat asar. Asar, ibu belum sholat asar ya? Berarti tadi seperti saya jawabannya sholat di kendaraan. Kalau macet. Karena dia tidak bisa dijamak dengan dengan asar, tidak bisa jamak dengan sholat maghrib gitu. Jadi ya terpaksa lakukan di waktu itu. Oh bisa ya Ustadz ya. Iya. Ya, baik, Ustadz. Kecuali kalau misalnya ibu macetnya pas waktu maghrib. Maghrib. Kan masih bisa dijamak. Takhir dengan isya. Diundur berarti. Tapi karena ibu tidak safar berarti tetap maghribnya 3, isyanya 4. Dan itu nanti di saat sholat isya itu yang didahulukan adalah maghribnya kan ya Ustadz ya? Takhir atau takdim? Ya, nanti dilakukannya di takhir. Takhir, berarti tidak pakai urutan, tidak masalah. Jadi terserah ibu mau lakukan isya dulu baru maghrib atau maghrib dulu baru isya boleh. Oh, Masya Allah. Ya, syukran jazakallahu khairan Ustaz. Baik, bisa dibaca yang di chat sambil nanti saya ada dari YouTube juga ini banyak. Ya, silakan. Baik Ustaz, saya bacakan lewat chat terlebih dahulu. Iya. Bismillah. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat safar, kemudian di perjalanan azan maghrib, tapi musafir mengambil jamak takhir dan melakukan salat saat sudah tiba di rumah dengan melakukan maghrib dulu, setelah itu isya pada saat waktu isya. Ya. Apakah boleh seperti itu Ustaz? Boleh. Tapi dia apa tadi kalimat awalnya? Safar, musafir. Kalimat awalnya tadi Nah, Ustaz, safar. Dia safar. Ketika tibanya itu ketika tiba di tempat safarnya atau sudah kembali ke rumah? Tadi kalimatnya. Sudah kembali ke rumah. Saat sudah tiba di rumah dengan melakukan maghrib dahulu, setelah itu isya pada saat. Berarti tidak boleh kosor lagi. Berarti sudah maghribnya 3, terus setelah itu isyanya tetap 4, kembali ke 4 lagi. Ya gitu. Terus ada lagi, silakan yang di chat dulu. Bolehkah sedekah mengatasnamakan suami yang sudah meninggal, dan apakah benar pahala sedekah kita mengalir juga ke orang tua? Ya sama, kalau dua orang tadi itu sama, pahalanya tetap mengalir. Ya terus. Izin bertanya Ustadz, lebih afdal mana antara kita mengerjakan sholat sunnah dengan menggabungkan niat, contoh digabungkan niat sholat sunnah wudhu, tahiyatul masjid, dan qobliyah, atau masing-masing dikerjakan Ustadz? Ini coba diulang. Salat sunnah wudhu sama qobliyah. Digabungkan saja. Qobliyah, niatnya saya qobliyah, nanti salat sunnah wudhu masuk di dalam. Satu lagi di chat.
Bagaimana Ustadz dengan akhwat yang bercadar ketika sholat karena keadaan tempat sholat yang terbuka atau kadang pembatasnya antara ikhwan dan akhwat tidak sempurna? Ya, baiknya kalau dia memang pakai cadar, dia tutup cadarnya saja. Ya, terus. Bismillah, ketika naik gunung dan di subuh hari tidak kuat keluar tenda akibat dingin, apakah bisa sholat duduk di dalam tenda, Ustadz? Kalau mudharat sholatnya di luar, berarti sholat di dalam tenda, kemampuannya bagaimana. Jadi dilihat mudharatnya bagaimana gitu. Tapi kalau bisa sholat di luar ya, karena resiko orang naik gunung, siapa suruh cari naik gunung gitu. Ya, tapi kalau memudaratkannya karena dingin sekali, cuma bisa hangat di dalam tenda, dia sholat di dalam tenda dalam keadaan kemampuannya. Baik, yang resen silakan. Silakan, Ayu Indah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jadi gini Ustadz, saya itu kan punya kucing hias. Kucingnya itu yang long hair. Kalau biasanya kan kalau kucing kampung tuh biasanya kan pintar, kalau pup biasanya di luar rumah gitu. Tapi kalau kucing hias, kucing rumahan, emang dia disediakan box untuk pup di dalam rumah. Nah, terkadang kucing itu menginjak tainya gitu, tapi posisi tai di kaki-kakinya itu sudah kering. Kadang ketika lantai itu dipel, ketika basah, itu dia injak ke lantai rumah, tapi posisi pas dilihat di lantai rumah itu tidak terlihat jejak yang najis yang tampak. Apakah kita sholat di lantai yang ada kadang kan kadang kencingnya itu diinjak terus menginjak lantai gitu, tapi posisi sudah kering. Apakah lantai itu menjadi najis walaupun tidak terlihat, Ustadz? Apakah boleh sholat di atas lantai yang terkena najis kucing? Asalnya nganggap itu lantainya suci saja dulu. Tapi kalau ada yang memang diyakini itu kucingnya nampak kotoran di situ, dibersihkan, itu saja. Prinsipnya kayak begitu. Berarti kalau tidak tampak anggap suci aja, Ustadz ya? Tapi kalau tahu itu memang bekas dan kering sendiri, hilang sendiri, misalnya kencing terutama ya, kalau kotoran kan tampak jelas kotorannya gitu, kencing. Tahu dia kencing di situ, kok sudah kering nggak bawa apa-apa lagi, cukup genangi air saja, itu sudah untuk menghilangkan keraguan-raguan. Baik Ustaz. Atau lebih bagusnya emang di dalam rumah disediakan setelah wudhu kita pakai sendal aja ya Ustaz ya? Setelah wudhu pakai sendal terus? Enggak, maksudnya setelah wudhu habis dari kamar mandi kita punya sendal. Sebenarnya gitu. itu masalahnya itu di kucingnya, jangan orang rumah yang sampai repot gitu. Kucingnya itu yang jadi masalah gitu. Kalau nggak ada kucing kan nggak ada masalah kayak gitu. Ya sih Ustaz. Iya, jadi kucingnya sebenarnya yang mesti diurus gitu, bukan orangnya yang mesti diatur pakai ini gitu. Kan ngatur orang lebih mudah dibandingkan ngatur kucing. Kucing nggak bisa diatur dia pupnya di mana gitu, kan nggak bisa. Tapi jadi kalau di kandang ya Ustaz. Iya, resiko memelihara gitu. Oh iya Ustaz. Syukur Ustaz. Jadi nggak usah repot-repot sendiri gara-gara kucing sampai pakai sendal keluar gini, nggak usah. Ngapain repot seperti itu kan? Gitu ya. Jadi baiknya, oh iya ya Ustaz. Ya, baik. Baik, sebentar yang di Zoom cukup. Saya baca dari YouTube dulu 2. Ustadz dari Trimurti Ningsi, bagaimana di saat banjir tidak ada air bersih, keadaan pakaian kena air kotor, sementara sudah masuk waktu sholat. Sebisa mungkin cari air yang jernih. Namun kalau cuma campuran kotoran saja seperti debu, tanah, dan masih kelihatan airnya cuma keruh sedikit gitu, boleh dipakai untuk berwudu. Waktu banjir anak sholat di MCK, saka tapi ada sekatnya walau satu ruangan. Yang jelas gini, harus yakin dulu tempat tersebut suci dari najis. Kalau iya, maka boleh digunakan. Itu poin pentingnya ya. Saya pergi keluar kota, mau dalam jangka panjang, nanti sholatnya bisa dijamak qashar. Pakai standar 4 hari aja ya, lebih aman. Kalau memang niatan untuk perginya itu 4 hari,
mukim di situ 4 hari lebih, maka tidak mengambil keringanan safar ketika sudah sampai. Tetapi kalau cuma kurang dari 4 hari ya, maka boleh mengambil keringanan safar. Terus ini dari Instagram. Ustaz, bagaimana hukum masjid menggunakan jam bel yang mana ketika masuk ke jam sholat berbunyi dan kebetulan saat itu pada saat sholat berjamaah? Bunyi bel apa lonceng? Kalau lonceng baiknya enggak. Kalau bunyi bel itu diatur, baiknya tidak bersuara saja, lebih aman. Ustaz, bagaimana dengan suami yang belum sholat berjamaah di masjid? Bagaimana sikap saya sebagai seorang istri dengan hal ini? Terus nasihati suami. Itu tadi dari Instagram, dari Facebook gak ada. Baik, kami cukupkan. Insya Allah kalau ada yang kurang jelas bisa tanya nanti malam, tetap ada kajian ya, dan besok pagi mudah-mudahan raih ilmu yang manfaat. Insya Allah besok pagi kita lanjut dengan bahasan belajar dari istri Nabi. Demikian kami cukupkan ya tentang kajian kita pagi ini, mudah-mudahan manfaat, dan kami mohon pada Allah supaya saudara-saudara kita yang di Kalimantan terus dinaungi berkah, ditambahkan kesabaran, dan mereka segera diangkat musibahnya. Ustaz, soal yang di Zoom hilang. Di Zoom cek. Baik, demikian mudah-mudahan manfaat. Insyaallah ketemu besok pagi lagi dengan materi baru belajar dari istri Nabi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.